Indonesia dikenal dengan wilayah pantai terpanjang dan terluas di dunia, kaya akan sinar matahari dan mineral, sehingga merupakan perairan yang subur untuk tumbuh kembangnya rumput laut. Saat ini, rumput laut merupakan salah satu dari komoditas utama nasional dengan produksi lebih dari 4 juta ton pada tahun 2011. Oleh karenanya, Indonesia disebut sebagai penghasil rumput laut terbesar di dunia. Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong untuk mengajak pelaku usaha di sektor rumput laut agar usaha yang dikembangkan adalah industri rumput laut yang memiliki nilai tambah. Karena Indonesia masih mengandalkan produk rumput laut dalam bentuk bahan baku. Dari seluruh wilayah penghasil rumput laut di Indonesia, Nusa Tenggara Barat atau disebut NTB menempati urutan ke-7 sebagai penghasil rumput dari jenis Cottony dengan total produksi mencapai 5% dari seluruh produksi nasional atau sekitar 457.912 ton pada tahun 2010. Banyaknya produksi rumput laut NTB ini ditujukan untuk memenuhi permintaan rumput laut baik di pasar domestik maupun internasional yang terus meningkat setiap tahunnya. Selain sebagai penghasil rumput laut, NTB juga memiliki sumber daya laut lainnya seperti perikanan dan mutiara yang juga dijadikan masyarakat sebagai mata pencaharian. Sampai saat ini, sesuai dengan perkembangan pasar, salah satu jenis rumput laut yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jenis Eusema cottoni yang mencapai 54% produksi cottony kering di dunia. Namun, diversifikasi produk rumput laut Indonesia masih terhitung rendah, sehingga komoditi rumput laut ini masih belum mampu secara signifikan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di daerah NTB. Hal ini disebabkan oleh rumput laut masih dijual dalam bentuk raw material atau rumput laut kering yang harga jualnya sangat rendah jika dibandingkan dengan produk olahannya. Kita jual rumput laut yang masih mentah karena itu cepat mendapat uang. Kita jual di sini, kita ada penampung ini Pak Kadus jadi penampungnya, biasa diambil sama pembelinya. Ketika rumput laut ini sudah kering, jadi kita langsung aja jual biar kita bisa mendapatkan modal baru lagi. Nanti pembelinya langsung datang ke tempat kami, jadi langsung transaksi gitu, jual beli sama pembelinya. Memang sudah ada pembinaan dari instansi terkait, cuman kadang alat-alat itu sudah tidak bisa kami pakai lagi, jadi mungkin perlu ada pelatihan lagi lah dari instansi terkait itu. Berbagai macam diversifikasi produk rumput laut tersebut dapat memberikan keuntungan lebih bagi para pengolah rumput laut yang umumnya dilakukan oleh industri rumah tangga di NTB. Oleh karenanya, akselerasi industri pengolahan perlu segera dipercepat untuk merubah orientasi pemasaran dari bentuk bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Rumput laut dapat diolah menjadi beberapa macam produk pangan dan non-pangan yang kurang lebih mencapai 500 macam produk. Beberapa produk pangan dari rumput laut adalah tortilla rumput laut, bakso rumput laut, agar-agar, puding, dan dodol. Selain itu, rumput laut juga dapat diolah menjadi beberapa bahan non-pangan seperti pasta gigi, shampoo, bioetanol, dan masih banyak lagi produk olahan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Saat ini rumput laut telah menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam program revitalisasi perikanan karena permintaan pasar nasional dan internasional terhadap produk pangan dan non-pangan dari rumput laut semakin besar.
Sehingga permintaan rumput laut nasional dan dunia saat ini tidak hanya terpaku kepada rumput laut kering saja. Guna memberikan nilai tambah kepada hasil budidaya rumput laut, penting untuk dilakukan pelatihan berupa bimbingan teknis kepada para pembudidaya dan pelaku industri rumah tangga dalam bidang rumput laut untuk melakukan diversifikasi produk rumput laut. Dalam upaya peningkatan nilai tambah rumput laut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pengembangan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan berbagai kegiatan pelatihan seperti pengolahan, pengemasan, dan pemasaran terhadap pelaku usaha rumput laut. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat NTB yang menggantungkan hidupnya pada industri rumput laut dapat melihat peluang usaha baru bagaimana meningkatkan nilai tambah rumput laut sehingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan wilayah sekitar. Setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan, nah alhamdulillah banyak sekali peningkatan yang saya raih setelah saya mengikuti pelatihan baik di koperasi maupun di budidaya. Dengan selanjutnya kami dibimbing supaya dengan seterusnya kami mendapat bimbingan dari mereka. Alhamdulillah setelah kami mengikuti ini bisa membantu suami mesejahterakan ekonomi terutama. Jadi supaya bisa meningkatkan kesejahteraan. Apabila diversifikasi produk rumput laut dapat dijalankan, maka bukan tidak mungkin Indonesia menjadi negara utama pengekspor rumput laut yang tidak hanya dalam bentuk bahan mentah, namun juga dalam berbagai macam bentuk produk. Dengan semakin banyak pelaku usaha rumput laut di setiap daerah, maka Indonesia dapat menjadi pengekspor rumput laut terbesar di dunia, namun juga dalam berbagai macam bentuk produk yang mampu bersaing dengan beberapa negara pengolah rumput lainnya seperti Filipina, Jepang, Amerika Serikat, serta beberapa negara Uni Eropa. Ketika saya mendapatkan pelatihan pengolah rumput laut, nah momen itu saya ambil. Sejak itu kami memfokuskan diri di pengolahan rumput laut dengan produk dodol rumput laut, permen jeli rumput laut, bola-bola rumput laut, dan produk terakhir kami yang sekarang ini kerupuk rumput laut. Untuk peran P2HP sendiri di Ascot yang sudah kami rasakan cukup bagus, artinya setiap kegiatan pengolahan kami selalu dilibatkan di dalamnya, baik itu sebagai peserta pelatihan maupun sebagai narasumber. Kami bentuk kelompok 8 kelompok di Kota Mataram, 3 kelompok di Lombok Barat. Nah, kelompok-kelompok ini yang kami berdayakan untuk produksi, sehingga kalau permintaan pasar cukup banyak, itu sudah tidak menjadi masalah lagi bagi kami karena kelompok ini yang kami berdayakan. Seberapapun permintaan pasar bisa kami penuhi dengan kelompok-kelompok yang ada. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan usaha industri rumput laut semakin meningkat pada tahun-tahun ke depan, sehingga dapat menjadi harapan bagi kita semua bahwa rumput laut akan meningkatkan daya saing ekonomi menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat dalam waktu tidak terlalu lama.